Piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah itu termasuk keramat beliau itu. Kalau Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya marbuka ngapunten niku man mausul napa istifham. Wah itu malaikatnya tidak pernah khataman alfiyah kan repot. Kalau Rabi'ah Adawiyah lebih parah lagi itu beliau tuh nangis sekeras-kerasnya, nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau, tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa. Itu kan ini orang aneh kata gitu. Karena Allah itu adharud dzahir, kata sampai Imam Sibawi silakan a'raful ma'arif. Jadi wong ora ora wis geblek tenan dari Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan domir paling makrifat di antara 6 isim makrifat paling makrifat itu domir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah. Yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara keramat beliau ketika ditanya wong kok ora tau ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah to gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya bima fa'ala rabbuka. Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Sibawi, ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful ma'arif. Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana? Ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah, pokoknya isokolhu ya salim sendiri kan nggak ada saingannya itu. Makanya kata Sayyid Muhammad, beliau mengatakan kita meyakini umumal hisab ya berdasar dzahiril Quran, kita menafikan umumal hisab bahwa hisab hanya yahtassul liqaumin duna qaumin juga berdasar dzahiril Quran. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar dzahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar dzahiril hadis karena malaikat mungkar nakir juga malaikat, berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhafu wala tahzanu. Paham sih kalau maksudnya ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspek ya, sampean bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhasisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhasis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai, itu iddahnya itu 3 kali masa napa? Suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salah satu quru apa orang tertentu? Ya enggak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salah satu quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salah satu quru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahu. Sama seperti kita ngaji walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurib wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil iddahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua iddahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wadhkur akho'at wa ila adin akhawum huda
Wa ila Samud akhahum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhahum. Akhah itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba, wa ila adin akhahum huda. Akhah itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling. Apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani. Selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Apik. Demenan rodo elek, nak didik apik kan, itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Dan di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Tidak sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan. Selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima